Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama dengan lebih mendetail ya. Kira-kira pembelajaran apa ya yang kita dapat dari ayat ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan atas kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Berkati urapi setiap kami Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan Tuhan hal-hal yang boleh kami pelajari, yang boleh kami pahami Tuhan. Sehingga kami boleh memahami dengan baik seluruh firman Tuhan-Mu. Firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Perjanjian Baru ya, yaitu 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Sekali lagi saya ulangi, 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, kita sudah menemukan ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Bapak Ibu Saudara, kitab Korintus ini ditulis oleh, ada yang tahu? Ya betul, oleh Rasul Paulus ya, itu sekitar tahun 55 Masehi ya. Ketika itu dia sedang berada di Efesus ya. Kemudian dia menulis surat ini untuk jemaat di Korintus. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Tujuannya adalah untuk menegur dan untuk membenahi ya berbagai persoalan serius yang muncul di jemaat Korintus ini ya. Jemaat Korintus adalah sebuah jemaat yang dinamis tetapi penuh masalah Bapak Ibu ya. Kemudian apa sih, bagaimana sih kota Korintus ya? Kota Korintus sendiri adalah sebuah kota yang besar, sebuah kota yang maju ya, kota yang makmur di Yunani ya. Kota ini terkenal dengan kehidupan sosialnya yang maju. Kota ini juga terkenal dengan masyarakatnya yang bangga dengan kebijaksanaan dan kemampuannya. Kemudian kota ini juga penduduknya memiliki budaya yang kompetitif ya dalam segala hal, termasuk di dalamnya kehidupan rohani. Kemudian bagaimana dengan jemaat Korintus sendiri? Jemaat Korintus adalah gereja, adalah umat jemaat yang kaya akan karunia rohani. Ya. Akan tetapi mereka miskin dalam kasih. Mereka memiliki berbagai karunia rohani yang spektakuler. Ya, seperti berbicara dalam bahasa roh, kemudian bernubuat. Mereka juga kaya akan pengetahuan rohani. Ya. Tetapi mereka menggunakannya untuk menunjukkan kehebatan diri, ya, bukan untuk membangun sesama. Ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya jemaat ini terpecah di dalam kelompok-kelompok. Ya. Mereka saling membanggakan pemimpin mereka. Ya. Yang ada di sini apa Bapak Ibu? Kesombongan, ya, kesombongan rohani. Ada persaingan di dalam ibadah. Ya, mereka menganggap bahwa karunia tertentu seperti misalnya karunia bahasa roh adalah karunia yang lebih tinggi dari karunia yang lain. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengagumi karunia rohani seperti kita bisa berbicara dalam bahasa roh atau bernubuat atau kita melakukan mujizat. Namun Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada kita semua bahwa semua itu tidak ada artinya ya tanpa kasih. Mari kita lihat ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu perhatikan ayatnya ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Kita stop dulu sampai sini ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Dalam ayat ini Paulus menggunakan gaya bahasa hiperbola ya. Yang berlebihan, yang dilebihkan gitu. Ini bukan untuk menipu Bapak Ibu. Melainkan untuk menarik perhatian jemaat ya, untuk menarik perhatian dan menegaskan bahwa ada kebenaran radikal di sana di ayat itu ya. Sekali lagi saya baca, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Sampai di sini Bapak Ibu,
kita lihat ya, secara literal hal ini mustahil. Ya, manusia bisa menguasai semua bahasa di dunia. Demikian juga manusia bisa menguasai bahasa malaikat. Dalam Alkitab tidak ada tercatat tentang bahwa bahasa malaikat ini dapat dipelajari oleh manusia. Ya. Jadi dalam ayat ini kita bisa melihat ada paralelisme sinonimi, yaitu pengulangan pola struktur kalimat yang sama. Gunanya apa? Untuk memperkuat makna. Kita lihat ya, kalimat sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ini sinonim artinya dengan sekalipun ya. Di situ hanya tertulis di ayat itu bahasa dan bahasa malaikat ya. Itu bisa juga berarti sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, itu sama dengan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat. Kedua kalimat ini sama, sinonim. Dan artinya juga sama, yaitu mustahil. Ya, betul ya. Demikian juga dengan kalimat berikutnya. Kita perhatikan. Di situ ada pengulangan kalimat juga, ya, pengulangan kalimat yang sama, yang sinonim ya. Saya bacakan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Ya, itu juga sama dengan kalimat berikutnya bisa dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan canang yang gemerincing. Dan kedua kalimat ini juga sama Bapak Ibu, mempunyai arti yang sama. Artinya apa? Sia-sia. Ya betul, tidak berguna ya. Jadi Bapak Ibu di dalam konteks jemaat Korintus ini yang gemar memamerkan karunia-karunia yang dia miliki, terutama karunia bahasa roh, Paulus tidak hanya mengoreksi mereka, tetapi Paulus juga mengubah ulang imajinasi mereka tentang apa itu kehidupan Kristen yang sejati. Ya. Bapak Ibu Saudara, di masa sekarang dari uraian tadi yang kita pelajari, kita bisa mendapatkan 3 pembelajaran ya, atau makna kontekstual dari ayat ini ya. Pembelajaran yang pertama yaitu tanpa kasih semua karunia menjadi tidak berarti. Ya, tanpa kasih semua karunia menjadi tidak berarti. Dalam pelayanan di gereja kita mungkin melakukan banyak hal ya. Kita melakukan banyak hal, tapi Bapak Ibu jangan kita terjebak. Ingin tampak mungkin rohani atau tampak bahwa kita dipakai Tuhan ya, agar kita bisa dikagumi atau dikatakan, "Wah, kamu hebat. Wah, kamu luar biasa ya pelayanannya." Bukan seperti itu, ya. Atau karena kita juga memiliki kamu hebat ya karena punya banyak karunia rohani. Seperti itu ya. Bisa saja karunia rohani itu berbahasa roh atau kita juga bisa bernubuat. Tapi Bapak Ibu mari kita gunakan semua karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk membangun. Bukan untuk membandingkan antara kita juga dengan teman kita yang lain. Ya, atau bahkan untuk menyombongkan diri. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Tapi baiklah kita menjadi atau menjadikan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan ini sebagai bukti atau sebagai ukuran kedewasaan rohani kita. Ya, jadi kedewasaan rohani bukan diukur dari banyaknya karunia rohani yang Bapak Ibu miliki, ya, melainkan dari seberapa besar kasih kita terhadap sesama. Kemudian pembelajaran kedua yang kita dapatkan apa? Dari ayat ini. Pembelajaran kedua yang kita dapatkan adalah tanpa kasih pelayanan menjadi tidak ada kuasanya. Ya, tanpa kasih pelayanan menjadi tidak ada kuasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebanyak apapun pelayanan yang kita lakukan, ya, atau sehebat apapun kita melayani Tuhan, jika semuanya dilakukan tanpa kasih, itu sama dengan gong yang berkumandang, ya, atau sama seperti canang yang gemerincing, ya, hanya berbunyi saja Bapak Ibu, tapi tidak berdampak, ya, seperti itu. Jadi bahasa anak muda sekarang mungkin untuk mengatakan hal ini adalah NATO mungkin ya, no action, talk only, ya, hanya omong-omong saja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita periksa hati kita,
Ya, setiap kali kita melakukan pelayanan, baik itu melayani di dalam keluarga, baik itu kita melayani di komunitas kita gitu ya, atau bahkan kita melayani pekerjaan Tuhan di gereja, apakah kita melayani karena kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus, atau kita melayani hanya sekedar kewajiban, atau misalnya, ya sudahlah, hari ini saya dijadwal kok, hari ini ada jadwal saya melayani, mungkin sebagai WL, sebagai asir, atau sebagai tim doa, ya seperti itu. Atau malah mungkin kita mengharapkan sesuatu dari pelayanan kita, ya ada pamrih di dalamnya, ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya, tapi biarlah kita melayani dengan kasih, benar-benar tulus untuk melayani Tuhan. Kemudian pembelajaran ketiga yang kita dapatkan apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang ketiga yang kita dapatkan adalah tanpa kasih, kehidupan rohani kita menjadi hampa. Jadi jemaat Korintus di sini Bapak Ibu bisa lihat mereka memiliki aktivitas rohani yang tinggi, ya. Tetapi mereka saling bersaing Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hal ini menimbulkan perpecahan, ya. Paulus sendiri menegaskan bahwa tanpa kasih semua kegiatan rohani yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapak Ibu, ya. Jadi kasih menjadi tolok ukur untuk keaslian iman kita dan tolok ukur kedewasaan rohani kita. Bapak Ibu Saudara, jangan puas hanya karena kita aktif di gereja, melakukan pelayanan, tetapi mari kita periksa hati kita. Ya, apakah kita masih menjadikan kasih sebagai dasar iman kita? Mari kita tunjukkan kasih dalam hal-hal yang sederhana dengan orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita. Contohnya apa? Mungkin kita belajar mengampuni, ya. Kita belajar menahan emosi, maksudnya tidak cepat marah seperti itu ya. Jika melihat ada hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, atau kita belajar peduli kepada yang lemah. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara kita jadikan kasih sebagai gaya hidup, bukan sebagai sekedar teori gitu ya, dari sekolah mungkin yang kita dapatkan atau sekedar teori dari Alkitab. Ya, sebagai penutup saya boleh katakan kasih itu bukan slogan ya di dalam kehidupan kekristenan Bapak Ibu, tetapi kasih itu merupakan inti dari seluruh pengajaran dan kehidupan kekristenan kita. Ya, karena tanpa kasih, karunia yang kita miliki kehilangan makna. Tanpa kasih, pelayanan kehilangan kuasanya. Ya, dan tanpa kasih, kehidupan rohani kita akan kehilangan arah. Jadi kasih membuat kita serupa dengan Kristus. Ya, karena kasih juga Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semua. Ya, Dia rela memberikan dirinya untuk disalibkan demi keselamatan manusia. Ya, demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami belajar tentang kasih. Tuhan, mampukan setiap kami Bapa. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh Tuhan mempraktekkan kasih itu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu di dalam keluarga kami, teman-teman kami, komunitas kami, bahkan terlebih lagi di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin.